Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Jalul ingin mempresentasikan tugas pengembangan organisasi tentang Action Research. Action Research merupakan tindakan pemecahan masalah organisasi yang dilakukan dengan berbasiskan data maupun model teori. Ada beberapa tahap dalam Action Research. Yang pertama, tahap penilaian keadaan. Di dalam mengembangkan action research pada pengembangan organisasi menggunakan pendekatan sistem yang terdiri dari 4 komponen, yaitu komponen pertama sistem sosial. Yang pertama orang-orang yang jadi anggota organisasi. Yang kedua kekuatan formal dalam organisasi. Yang ketiga nilai-nilai yang hidup dalam organisasi. Yang keempat norma-norma. Yang kelima sistem ganjaran. Yang keenam iklim sosial. Yang ketujuh jaringan komunikasi. Yang kedua sistem teknik. Di dalamnya ada yang pertama orang-orang sebagai faktor produksi, kedua fasilitas-fasilitas yang dipakai dalam faktor produksi, yang ketiga sumber modal, yang keempat bahan mentah, yang kelima arus kegiatan atau kerja, yang keenam metode dan prosedur kerja. Sistem yang ketiga sistem administrasi. Di dalamnya ada pertama orang-orang yang melakukan aktivitas pekerjaan, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga unit-unit yang ada dalam organisasi, yang keempat media yang digunakan dalam penyampaian informasi, yang kelima informasi. Sistem strategi. Ada yang pertama kelompok manajemen puncak, yang kedua hubungan hierarki, yang ketiga sistem perencanaan, yang keempat tunjuk tertulis tentang prosedur kerja, yang kelima sistem informasi manajemen. Selain 4 komponen pendekatan sistem tadi, untuk mengadakan penilaian keadaan dapat pula dengan mempertimbangkan gaya kepemimpinan dengan pengembangan kelompok. Tahap yang kedua ada tahap pemecahan masalah. Yang pertama perumusan pemecahan masalah. Di dalamnya ada permasalahan yang hendak dipecahkan, dicari gejala permasalahannya. Yang kedua, apakah yang harus diubah untuk memecahkan masalah permasalahan tersebut. Yang ketiga, sasaran apa yang diharapkan dari perubahan dan bagaimana sasaran itu diukur. Yang kedua ada peroleh data, yang ketiga analisis data. Di tahap yang ketiga ada tahap implementasi. Di dalam tahap implementasi ini ada 3 pendekatan yang bisa dilakukan, yaitu share power, karyawan, staf dan pimpinan mempunyai posisi yang sama dalam pengambilan keputusan. Yang kedua delegate, atau seberapa jauh karyawan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga unilateral, atau tidak melibatkan karyawan. Yang keempat ada tahap evaluasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap evaluasi yang pertama adalah perencanaan program. Yang pertama adalah peninjauan program. Artinya setiap kegiatan yang harus dikaitkan dengan keseluruhan program. Yang kedua menentukan faktor baru. Artinya harus melihat kembali 4 komponen pendekatan sistem. Yang ketiga mementingkan yang positif. Yang keempat lebih memfokuskan pada hal-hal yang sedang berlangsung. Kelima menciptakan penghargaan dan keyakinan bahwa keadaan akan jadi baik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.